Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Perbankan Syariah E akan memaparkan materi mengenai sistem informasi perbankan syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Sistem Informasi Perbankan Syariah. Dosen pengampu Ibu Mahrunisa Ali MA. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya, Siti Ainun Rahmah, NIM 1808 203016. Materi kedua akan dijelaskan oleh Saudari Siti Nur Habibah, NIM 1808 203029. Materi ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Dewi Siti Kalsum, NIM 1808 203030. Materi keempat akan dijelaskan oleh Saudari Ulfatul Afini, NIM 1808 203187, dan materi terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Dwi Kartika, NIM 1808 203188. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem adalah hal yang dapat bersifat abstrak atau fisik. Nah, sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang saling tergantung. Sedangkan sistem yang bersifat fisik adalah serangkaian yang bersifat unsur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri yang ada pada sebuah sistem adalah digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, merupakan kesatuan usaha, adanya unsur fungsional, yaitu input, proses, output, dan feedback, saling berhubungan, berstruktur, dan berjenjang. Input adalah aktivitas menangkap atau mengumpulkan data mentah dari dalam organisasi atau dari lingkungan eksternal organisasi. Proses adalah upaya mengubah atau mengkonversi input yang masih mentah ke dalam suatu format atau bentuk yang lebih berarti. Output adalah aktivitas mengalihkan atau mentransfer informasi yang telah diproses kepada pihak-pihak atau kegiatan-kegiatan yang akan menggunakannya. Sedangkan feedback yaitu output yang dikembalikan kepada pihak-pihak yang sesuai dari organisasi sebagai bahan untuk membantu mereka dalam proses evaluasi atau koreksi terhadap input. Jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi penjualan dan pemasaran. Fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab dalam menjual produk atau jasa. Pemasaran memperhatikan mengenai pelanggan produk atau jasa perusahaan, menentukan kebutuhan, keinginan pelanggan, merencanakan dan mengembangkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan mengiklankan serta mempromosikan produk atau jasa ini. Yang kedua, sistem informasi manufaktur dan produksi. Fungsi manufaktur dan produksi bertanggung jawab untuk benar-benar memproduksi barang dan jasa untuk perusahaan. Sistem manufaktur dan produksi berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan fasilitas produksi, penetapan sasaran produksi, penggandaan, penyimpangan, dan ketersediaan produksi, penjadwalan peralatan, fasilitas, dan bahan baku dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membentuk produk akhir. Yang ketiga, sistem informasi keuangan dan akuntansi. Fungsi keuangan bertanggung jawab mengelola aset keuangan perusahaan, seperti uang tunai, saham, obligasi, dan investasi lainnya. Untuk memaksimalkan pengembalian atas aset keuangan ini, fungsi akuntansi bertanggung jawab menjaga dan mengelola catatan keuangan perusahaan, penerimaan, pembayaran, depresiasi, penggajian untuk menghitung arus dana dalam perusahaan.
bagian keuangan dan akuntansi berbagai masalah yang terkait bagaimana menjaga jejak aset keuangan dan arus dana perusahaan. Yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem dari sudut pandang konstituen. Walaupun sudut pandang fungsional sangat berguna untuk mengerti bagaimana sistem bisnis melayani fungsi khusus, sudut pandang ini tidak memberitahu kita bagaimana sistem membantu manajer mengelola perusahaan. Di sini kita membutuhkan sudut pandang yang memeriksa sistem dalam bentuk beragam tingkatan manajemen dan jenis keputusan yang didukungnya. Yang keenam, sistem pemrosesan transaksi. Sebuah sistem pemrosesan transaksi adalah sistem terkomputerisasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, seperti memasukkan pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Yang ketujuh, sistem pendukung keputusan. Manajemen tingkat menengah membutuhkan sistem untuk membantu mengawasi, mengendalikan, membuat keputusan, dan aktivitas administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Habibah, NIM 1808203029. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian dan konsep dasar informasi. Nah, menurut Raymond, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Informasi adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat. Jadi ada suatu proses transformasi data menjadi suatu informasi dari informasi dari input terus ke proses dan menjadi output. Nah, sumber dari informasi itu adalah data. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian adalah suatu yang terjadi pada saat tertentu. Di dalam dunia bisnis, kejadian-kejadian yang sering terjadi adalah transaksi perubahan dari suatu nilai yang disebut transaksi. Kesatuan nyata adalah berupa suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang yang betul-betul ada dan terjadi. Nah, kemudian kita langsung ke pengertian data. Di sini akan dijelaskan yaitu data merupakan raw material untuk suatu informasi. Nah, kemudian di sini akan menjelaskan yaitu perbedaan informasi dan data itu sangat relatif tergantung pada nilai gunanya. Itu bagi manajemen yang memerlukan. Suatu informasi bagi level manajemen tertentu itu bisa menjadi data bagi manajemen di level atasnya atau sebaliknya. Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi. Itu penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan. Yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan membuat jumlah data kembali. Nah, data tersebut itu akan ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model dan seterusnya membentuk suatu siklus. Nah, kemudian adapun fungsi-fungsi informasi yaitu yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai. Kedua, untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai. Kedua, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu hal. Adapun ciri-ciri informasi, jadi itu kita dapat mengetahui yang pertama yaitu tepat waktu. Maksudnya apa? Penerima informasi dalam kerangka waktu yang diperlukan oleh penerima. Kemudian yang kedua itu ketelitian, yaitu pengukuran secara rinci yang digunakan itu dalam menemukan informasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ketepatan. Maksudnya apa? Itu derajat ketiadaan kesalahan dalam informasi. Keempat, yaitu mampu memenuhi syarat kemampuan untuk menyatakan informasi secara numerik. Kemudian selanjutnya itu mampu menguji, yaitu derajat konsensus yang dicapai di antara berbagai pengguna yang menguji informasi yang sama.
Nah, kemudian hasilnya itu dapat diperoleh atau accessible, yaitu aman dan cepat, yang mana informasi dapat diperoleh. Ketujuh, yaitu kebebasan dari bias. Maksudnya apa? Yaitu ketiadaan maksud untuk mengubah atau memodifikasi informasi untuk mempengaruhi penerima. Nah, yang kedelapan itu ada komprehensif, yaitu kelengkapan informasi. Nah, kesembilan yaitu adanya kelayakan, itu bagaimana baiknya informasi berhubungan dengan kebutuhan si pengguna. Nah, kemudian terakhir itu ada kejelasan, yaitu derajat untuk mana informasi bebas dari kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Siti Kalsum, NIM 1808203030. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep dasar sistem informasi. Pengertian dan konsep dasar sistem informasi. Menurut MacLeod, sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Perkembangan sistem informasi melalui alat pengolah data sejak zaman purba hingga saat ini dapat digolongkan ke dalam 4 golongan besar. Yang pertama, peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana. Yang kedua, peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Yang ketiga, peralatan elektronik, yaitu peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Yang keempat, peralatan elektronik, yaitu peralatan yang bekerjanya secara elektronik. Kualitas informasi akan sangat tergantung kepada 3 hal seperti yang dikemukakan oleh Jogianto, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, informasi harus akurat. Maksudnya, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Yang kedua, informasi harus tepat pada waktunya. Maksudnya, informasi yang dikirim atau diterima tidak boleh terlambat diterima si penerima. Sebab, informasi yang usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Yang ketiga, informasi harus relevan. Ya, maksudnya itu, informasi harus memiliki manfaat bagi pemakainya dan relevansi informasi bagi setiap orang akan berbeda. Menurut Tata Sutabri, bahwa nilai informasi ini didasarkan kepada 10 sifat, yaitu mudah diperoleh, luas dan lengkap, ketelitian, kecocokan, ketepatan waktu, kejelasan, keluasan, dan dapat dibuktikan, serta tidak ada prasangka yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Afini dari kelas Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dan konsep dasar sistem informasi manajemen. Apa sih sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada suatu organisasi bisnis. Kemudian, pada abad ke-21, peran dan daya dukung teknologi informasi dan komunikasi pada organisasi itu sangatlah penting. Hal ini disebabkan adanya arus perubahan atau transformasi yang bersifat global, yang digerakkan oleh teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada sistem informasi. Dapat dikatakan bahwa sistem informasi manajemen diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya dalam mengambil keputusan-keputusan. Memahami konsep dasar informasi adalah sangat penting dalam mendesain sebuah sistem informasi yang efektif. Dalam hal ini, sebuah sistem informasi manajemen yang menerapkan kemampuan komputer untuk menyajikan sebuah informasi bagi manajemen dan bagi pengambil keputusan. Sistem ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur pedoman, model manajemen keputusan, serta sebuah database. Kemudian ada klasifikasi sistem, terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem abstrak dan sistem fisik. Apa sih sistem abstrak? Sistem abstrak adalah sistem yang berupa ide-ide atau pengetahuan yang tidak tampak secara fisik. Kemudian, sistem fisik adalah sistem yang berwujud seperti sistem komputer, sistem akuntansi, dan lain sebagainya.
Kedua, yaitu sistem alamiah dan sistem buatan. Apa sih sistem alamiah? Sistem alamiah adalah seperti perputaran bumi dan sistem tata surya. Kemudian, sistem buatan. Sistem buatan adalah sistem yang dirancang oleh manusia seperti sistem telekomunikasi atau komputer. Ketiga, yaitu sistem tertentu dan sistem tidak tertentu. Sistem tertentu yaitu seperti sistem komputer yang telah diprogram sedemikian rupa. Kemudian ada sistem tidak tertentu, yaitu seperti sistem serapan pada hara. Keempat, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup itu seperti sistem yang tidak bertukar materi, informasi, dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Sementara sistem terbuka yaitu sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian ada karakteristik sistem terbagi menjadi 8. Yang pertama komponen sistem, kedua batas sistem, ketiga penghubung sistem, keempat lingkungan luar sistem, kelima masukan sistem, keenam keluaran sistem, ketujuh pengolah sistem, dan yang terakhir sasaran atau tujuan. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Kartika dari kelas Perbankan Syariah E semester 5. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh teman-teman saya. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi yang terakhir dari kelompok kami, yaitu tentang sistem informasi perbankan syariah. Sebelumnya sudah disinggung apa itu sistem informasi, dan kali ini saya akan menyampaikan mengenai sistem informasi perbankan syariah. Dalam melakukan kegiatannya, perbankan syariah bekerja sama dengan bidang teknologi informasi untuk membangun sistem informasi perbankan syariah dengan membuat aplikasi khusus yang dapat mempermudah semua proses-proses transaksi yang ada di perbankan syariah, yang salah satunya adalah proses transaksi jual beli salam. Seorang teknologi informasi dari Eropa menerangkan bahwa aplikasi yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan penting yang saling berhubungan, yaitu yang pertama, sifat operasional aplikasi atau product operation. Untuk melihat sifat operasional aplikasi, hal-hal yang diukur adalah berhubungan dengan teknis analisis perancangan aplikasi dan arsitekturnya. Menurut seorang pakar Inggris bernama Miss Cole, merumuskan kualitas product operation sebagai berikut. Yang pertama, correctness, yaitu sejauh mana suatu aplikasi memenuhi spesifikasi dan objektifis. Dua, ada reliability, yaitu kemampuan sebuah aplikasi melakukan kemampuan sesuai dengan fungsinya dan ketelitian yang akurat. Yang ketiga, ada efisiensi, yaitu seberapa besar kapasitas parameter yang mendukung modul-modul yang saling berkaitan untuk memudahkan user membuat turunan produk, intervensi antar produk, atau intervensi antara aplikasi lain yang mungkin dihubungkan untuk mendukung suatu transaksi. Lalu yang keempat ada integrity, yaitu akses ke aplikasi dan data oleh pihak yang tidak berhak dapat dikendalikan. Seberapa tinggi akurasi dan tingkat security yang dimiliki. Dan yang kelima ada usability, yaitu faktor ini menentukan sejauh mana kemudahan user mempelajari, menggunakan, dan mengerti output yang dihasilkan. Lalu ada kemampuan aplikasi dalam menjalani perubahan atau product revision. Yang pertama ada maintainability, yaitu usaha untuk menemukan perbaikan dari kesalahan atau error maupun usaha untuk melakukan perubahan. Yang kedua ada flexibility, yaitu usaha yang diperlukan untuk melakukan modifikasi, terutama terhadap aplikasi yang berhubungan dengan hal-hal operasional. Yang ketiga ada testability, yaitu usaha yang diperlukan untuk menguji atau memastikan sesuai aplikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis atau business requirement, comply, dan regulasi yang ada, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada daya adaptasi software terhadap lingkungan baru atau product transition.
Aplikasi pembiayaan salam di perbankan syariah pada umumnya dibuat untuk melakukan pencatatan transaksi atau produk salam itu sendiri, serta untuk mengolah data yang diperlukan dalam pembiayaan syariah agar terkomputerisasi dan lebih akurat, sehingga tidak akan mengalami human error atau redundasi data. Aplikasi ini juga didukung dengan teknologi internet agar dapat diakses secara online oleh petugas di bagian-bagian yang bersangkutan. Dalam bidang pemasarannya, semua lembaga perbankan syariah juga membangun website khusus untuk melakukan proses e-banking atau electronic banking untuk memberikan kemudahan kepada nasabahnya dalam bertransaksi dan memperoleh informasi tentang perbankan syariah maupun produk-produknya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Materi dari kelompok 1 telah selesai disampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.